warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Laskar Tujuh Langit. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bahwa beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan yang ada di Masjid Kapal Munjalan. Tapi sebelum itu, saya pernah mengatakan bahwa ketika saya pertama kali memeluk agama Islam, dulu saya bilang bahwa Islam itu pemborosan waktu. Di mana sholat waktu itu digunakan untuk beribadah. Inilah yang membuat beberapa statement saya tahun sebelumnya ketika saya masih menjadi seorang yang belum muslim, step by step saya tahu bahwa Islam ini seperti ini. Nah, inilah yang membuat saya yakin bahwa Islam itu agama yang toleransi dan harmonis. Tapi kebanyakan orang menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang keras, bisa dikatakan radikal. Siapa tahu mereka tertarik dengan keramahan orang muslim kan, jadi image-nya muslim itu tidak dipandang istilahnya negatif terus. Selama ini kan umat muslim itu kan dianggap negatif, teroris lah apalah kan gitu. Jadi kita menunjukkan bahwa Islam itu memang betul-betul rahmatan lil alamin itu. Kadang-kadang membuat orang tuh sulit untuk menerima Islam. Di sini saya belajar mengetahui lebih dalam lagi tentang agama Islam, dan pada akhirnya ketika saya mengikuti beberapa kegiatan, sampailah saya yakin bahwa inilah agama yang menjadi landasan untuk meyakinkan saya untuk bertahan sampai saat ini. Nah, disinilah saya meyakini bahwa agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Selain itu juga teman-teman, bahwa di masjid ini saya merasa terayomi, saya merasa dibimbing. Dengan begitu saya menyadari bahwa manfaat hidup kita sangat penting. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ketika saya mengikuti program dari Munjalan, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya. Pertama-tama, ketika ada beberapa lembaga yang andil di dalamnya lewat suatu wadah namanya Munjalan, Masjid Kapal Munjalan. Di situ terdiri dari saudara seiman, yang kebetulan saya sendiri bergabung di saudara seiman. Ada juga Paskas dan Rumah Sehat, yaitu bentukan dari Munjalan juga teman-teman. Nah, selain itu juga yang saya perhatikan adalah antusias dari masyarakat. Masyarakatnya banyak sekali yang hadir ketika melihat kegiatan kita. Waktu itu kegiatannya khinatan massal. Nah, disinilah tempat berkumpul orang-orang kampung, tempat orang-orang saling berbagi pengalaman. Kenapa demikian? Karena saya merasa bahwa pengalaman yang saat ini mereka lihat adalah sangat luar biasa. Di situ terjadi kontak yang dimana ada perbedaan agama, suku, dan ras. Banyak sekali masyarakat yang tadinya tidak mungkin, ternyata mungkin di sini, gitu teman-teman. Begitu saya melihat daftar peserta yang mengikuti kegiatan khitanan massal, subhanallah, saya terkejut teman-teman. Kenapa? Karena di kegiatan khitanan massal itu ternyata pesertanya tak hanya orang Islam saja yang datang, tapi ada orang non-muslim. Nama ibu siapa, Bu? Liana Halim, saya orang Cina. Bu, kok boleh tahu nama ibu siapa, Bu? Kuifa, penting sekali Pak, soalnya ini kan gratis kan, tidak perlu pungut biaya. Nama Bapak siapa, Pak? Ardianus. Tinggalnya di mana, Pak? Di Kayu Tanam. Oh, jauh, Pak ya? Dari sini? Iya. Sekitar 30 menit, Pak ya? Hampir 1 jam. Hampir 1 jam? Iya. Saya melihat ekspresi dari anak-anak yang mau dikhinat itu, Masya Allah. Artinya ada beberapa hal penting yang kita dapat dari pemahaman mereka. Pemahaman inilah yang membuat saya yakin bahwa kedepannya mereka adalah orang-orang yang ngerti dengan agama, orang-orang yang paham dengan toleransi. Dengan toleransi ini membuat kita semakin yakin bahwa dakwah itu tidak akan pernah berhenti. Pada bulan Juli 2021, saya diperintahkan oleh Bang Ilham selaku Amir Saudara Seiman untuk meliput kegiatan khitanan massal di masjid terletak di Kalimantan Barat, tepatnya Kuala Toho, Kabupaten Mempawah. Serta beberapa armada yang diturunkan. Nah, armada ini adalah wakaf dimiliki Masjid Kapal Munjalan. Baru disinilah saya tahu bahwa masjid mempunyai fasilitas yang lumayan lengkap. Saya pun
bersemangat dan bangga mengikuti kegiatan tersebut. Maklumlah, saya merupakan anak daerah yang mungkin belum tahu lah apa-apa tentang masjid yang ada di kota. Kalau di daerah saya tuh ya masjid itu hanya untuk ibadah. Ternyata ketika saya ke jalan yang terletak di dekat kota lah, ada fasilitas yang menurut saya ya baru pertama kali lihat gitu. Nah, lihat ada armadanya. Fasilitasnya lumayan lengkap ya teman-teman. Nah, terus selain itu juga ada kendaraan seperti motor untuk fasilitas para SPA-nya. Masjid Kapal Munzalan Indonesia membantu dan bekerja sama dengan seorang dai pedalaman yang bernama Pak Wan Rusli, yang dimana Masya Allah beliau ini sangat sabar dan gigih dalam membina para mu'alaf yang ada di pedalaman, bahkan sampai ke lintas kabupaten. Terasa indah gitu, ada kebersamaan. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan sunat masal ini juga ada kawan-kawan kita yang bukan Islam pun ikut mendaftarkan anaknya. Bahkan ada satu yang istimewa buat kami adalah seorang mu'alaf yang umurnya sudah 28 tahun ikut disunat. Ini kan menunjukkan bahwa kita ini sangat toleransi. Bahkan ada yang jauh jaraknya dengan masjid. Rela mereka datang sekitar 1 jam, kurang lebih seperti itulah jaraknya. Saya pikir masjid tidak mau menerimanya. Awalnya seperti itu ya teman-teman. Ternyata menerima siapapun, masjid menerima mereka dan melayani mereka dengan baik. Masya Allah. Tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Itu poin penting untuk kita renungkan, karena selama ini banyak sekali orang-orang bertengkar masalah agama, suku, ras. Padahal semua itu sudah terkemas dan masing-masing bisa menjalankannya. Hanya pastilah setiap agama, suku, dan ras memiliki ciri khas masing-masing. Anak-anak dan orang tua yang mengantar diberi makan sama masjid ini. Dan juga setelah dikhitan, mereka diberi uang saku serta kain sarung. Di sini saya merasa terharu teman-teman. Ternyata agama yang saya anggap dulu banyak memboroskan waktu hanya untuk ibadah, ternyata memiliki aktivitas yang Masya Allah luar biasa, bermanfaat. Ini adalah agama yang toleran teman-teman, dan harmonis, selalu dijaga kemurniannya. Agama inilah yang menunjukkan bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Itulah Islam. Baik teman-teman, saya selaku mu'alaf ingin menyampaikan bahwa agama, suku, dan ras itu tidaklah harus bermusuhan, tetapi saling mengayomi. Karena pada hakikatnya agama itu tidak pernah mengajarkan permusuhan, melainkan toleransi dan selalu menunjukkan keharmonisan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا